Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada mata kuliah teknologi pembelajaran. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Misra sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu peran teknologi dalam menyediakan penilaian yang objektif dan akurat. Penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Penilaian bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan, serta mengevaluasi keterampilan dan perkembangan mereka dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam konteks ini, penilaian yang objektif dan akurat sangat penting untuk memastikan keadilan dan keandalan hasil evaluasi. Teknologi memainkan peran krusial dalam menyediakan penilaian yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga objektif dan akurat. Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang bagaimana teknologi dapat membantu menyediakan penilaian yang objektif dan akurat, terutama dalam konteks PAI. Yang pertama, mengurangi bias subjektif dalam penilaian. Bias subjektif seringkali menjadi tantangan utama dalam penilaian tradisional, terutama pada penilaian yang melibatkan interpretasi pribadi serta penilaian efektif dan keterampilan praktis. Dalam penilaian manual, guru mungkin secara tidak sengaja memberi nilai yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kedekatan atau interaksi yang lebih baik, atau berdasarkan kesan pribadi terhadap siswa tersebut. Yang kedua, penyediaan data penilaian yang akurat dan terperinci. Salah satu manfaat utama dari penilaian berbasis teknologi adalah kemampuan untuk menyediakan data yang lebih akurat dan terperinci. Teknologi memungkinkan untuk pengumpulan data secara otomatis dan dapat dianalisis dengan cara yang lebih mendalam, memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kemajuan siswa. Ketiga, konsistensi dalam penilaian. Salah satu aspek penting dalam penilaian yang objektif adalah konsistensi. Penilaian yang konsisten berarti bahwa hasil yang diberikan tidak berubah-ubah untuk siswa yang sama ketika mereka diuji pada materi yang sama di waktu yang berbeda. Dalam penilaian manual, meskipun guru berusaha subjektif, mungkin kadang-kadang faktor eksternal seperti kelelahan, ketegangan waktu, atau beban kerja dapat mempengaruhi cara guru menilai. Yang keempat, penilaian yang fleksibel dan adaptif. Teknologi juga memungkinkan penilaian yang fleksibel dan adaptif yang mengarah pada penilaian yang lebih akurat berdasarkan kemajuan siswa dalam belajar. Sebagai contoh, penilaian adaptif dapat memberikan siswa yang lebih sulit atau lebih mudah berdasarkan kinerja siswa pada soal sebelumnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang lebih mendalam dan lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kelima, penyajian hasil penilaian dalam bentuk yang mudah dipahami. Penilaian berbasis teknologi juga menyediakan cara untuk menyajikan hasil penilaian dengan cara yang mudah dipahami. Grafik, tabel, dan analisis visual lainnya membantu baik siswa maupun guru untuk memahami hasil penilaian secara lebih jelas. Hasil penilaian yang disajikan secara visual memungkinkan pemahaman yang lebih cepat mengenai aspek mana dari pembelajaran yang sudah dikuasai siswa dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya senang Syahri Pratama. Dan adapun yang menjadi pertanyaan saya ini terkait dengan keefektifan
dalam pembelajaran PAI, yang dimana dalam hal ini tadi disinggung mengenai platform yang digunakan seperti Google Classroom, kemudian Moodle dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, dalam hal ini tidak semuanya siswa memiliki pemahaman dan tidak semuanya siswa itu memiliki kemampuan untuk menggunakan platform media pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Dan dalam hal ini yang saya tekankan, bagaimana upaya seorang pendidik untuk memastikan kesetaraan dalam akses dan kemampuan dalam penggunaan teknologi tersebut terhadap peserta didik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahril, yang dimana pertanyaannya, bagaimana jika siswa tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan teknologi tersebut? Apa upaya yang harus dilakukan oleh pendidik untuk memastikan kesetaraan dalam akses dan kemampuan menggunakan teknologi penilaian ini? Yang dapat dilakukan ialah jika siswa tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan teknologi penilaian, pendidik perlu melakukan berbagai cara. Yang pertama, memberikan pelatihan dasar, ajarkan cara menggunakan teknologi penilaian dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyediakan akses, pastikan semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet. Yang ketiga, memberikan dukungan, berikan bantuan teknis dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Yang ketiga, menawarkan alternatif, sediakan metode penilaian alternatif bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan teknologi. Yang keempat, membangun literasi digital, dorong siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan teknologi penilaian. Yaitu bagaimana teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses penilaian PAI. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia Sarni, yang dimana pertanyaannya ialah bagaimana teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses penilaian PAI. Teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam penilaian PAI dengan memberikan umpan balik langsung. Platform online memungkinkan siswa melihat hasil penilaian mereka secara real time dan memahami area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, membuat penilaian lebih interaktif. Teknologi memungkinkan penggunaan kuis online, simulasi, dan video untuk membuat penilaian lebih menarik. Dan yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi siswa dapat berkolaborasi dalam proyek penilaian online, saling memberikan umpan balik dan belajar dari satu sama lain. Yang keempat, menyediakan akses ke sumber daya. Teknologi memberikan akses ke berbagai sumber daya seperti video, gambar, dan artikel yang dapat membantu siswa dalam memahami materi dan menyelesaikan penilaian.